beranggotakan Saya Hawa Zahra. Saya Ana Fadilatul Hidayah. Saya Adelia Dian Fadikasari. Di sini kami ingin mereview tentang buku yang berjudul Islam dan Revolusi Imam Al-Ghazali. Selamat menyaksikan. Jadi buku yang akan kita review kali ini berjudul Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern yang ditulis oleh Soaib Ahmad Malik dan diterbitkan oleh Rene Islam pada tahun 2023. Buku ini memiliki jumlah halaman 516 dengan ukuran 15 x 23 cm. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pandangan dunia Islam dalam menyikapi teori evolusi dengan menggunakan lensa teologi, Asy'ariyah dan pendekatan metafisik hermeneutik Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Soaib dengan nilai mengintegrasikan interpretasi ayat Al-Quran dan hadis Nabi melalui teori evolusi. Melalui buku ini, Soaib menunjukkan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali yang klasik berbagai polemik tentang evolusi modern. Buku ini berisi tentang pengertian evolusi dari berbagai sisi, menguraikan titik temu sains dan agama tentang evolusi dari kacamata tradisi literatur Islam klasik, memaparkan sudut pandang agama samawi mengenai evolusi, dan mengulik teori evolusi dengan paradigma sains, metafisika, dan teologi. Saya akan menyampaikan review singkat pada bab 1 sampai bab 3. Pada bab pertama, buku ini membahas konsep evolusi dan kesalahan seputarnya. Selain itu juga menjelaskan tentang pengertian evolusi, membedakan antara genotip dan fenotip, dan membahas sejarah teori evolusi serta mengenalkan konsep neo-darwinisme atau sintesis modern. Selanjutnya pada bab 2 ini membahas tentang tanggapan umat Kristiani terhadap teori evolusi, seperti konflik antara Alkitab dan teori evolusi, terciptanya Adam dan Hawa, serta konsep dosa dalam pemikiran Kristen. Selain itu, ada juga peristiwa banjir Nabi Nuh yang dianggap bertentangan dengan bukti ilmiah. Selanjutnya pada bab 3 ini membahas tentang konsep Al-Quran yang berisi keyakinan Al-Quran bagi umat Islam yang merupakan wahyu murni dari Allah serta menyoroti keaslian dan kebenaran sejarah Al-Quran. Pada bab ini juga membahas tentang penciptaan langit dan bumi. Untuk bab selanjutnya yakni bab 4 sampai bab 8 akan dijelaskan oleh rekan saya. Buku ini menjelaskan tentang persoalan pemahaman teologis dan ilmiah terkait dengan keyakinan individu anti agama. Nah, hal ini menyoroti bahwa dalam ranah ilmiah, keyakinan teologis tertentu seperti keberadaan entitas seperti malaikat dan neraka berada di luar cakupan sains. Nah, di sini juga menjelaskan tentang konsep tawakuf, yaitu keyakinan bahwa suatu hal tertentu tidak dapat diketahui dan tidak boleh diperdebatkan berdasarkan nas agama. Nah, di buku ini bertujuan untuk memperjelas konsep evolusi dan kesalahpahaman, mengatasi dan kesalahpahaman seputarnya, bahwa evolusi adalah proses bertahap yang terjadi pada semua entitas biologi termasuk manusia dan didasarkan pada ekspresi dan pewarisan genetik. Nah, dalam evolusi ini juga terdapat dua jenis, yaitu mikroevolusi dan juga makroevolusi, yang kemudian sejarah teori evolusi dan memperkenalkan konsep neo-darwinisme dan juga sintetis modern, yang itu didasarkan pada teori Darwin dan juga teori Mendel. Bab selanjutnya yaitu bagian 4 pada bab 9.
Pada bab ini membahas tentang masalah penafsiran tentang agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Bab ini membahas implikasi teologis dari salah satu tafsir dan pentingnya memahami konteksnya, dan juga mengeksplorasi hubungan antara Islam dan evolusi, dan berusaha menentukan sejauh mana keduanya dapat hidup berdampingan pada perspektif yang berbeda, termasuk teologis, hukum, dan mistik dipertimbangkan dalam penafsiran agama. Pada bab 10, pada bab ini membahas tentang penafsiran Al-Quran dan Hadis terkait dengan isu evolusi dan mengevaluasi berbagai pendekatan untuk merekonsiliasi kitab suci Islam dengan konsep evolusi manusia. Pada bab kesimpulan membahas tentang hubungan antara Islam dan evolusi, mengkaji berbagai perspektif dan interpretasi tentang penciptaan Adam yang dipandang sebagai aspek yang paling kontroversial. Kelemahan dari buku ini yaitu 1. Isi kesimpulan buku ini tidak memberikan jawaban akhir atas permasalahan. 2. Buku ini sulit untuk didapatkan. 3. Buku ini mempunyai halaman yang tebal yang dapat menyebabkan pembaca malas untuk membacanya. 4. 95% buku ini berisi tulisan dan hanya beberapa berupa gambar sehingga dapat menyebabkan pembaca jenuh saat membacanya. 5. Buku ini membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk dapat memahami hubungan antara bab satu dengan yang lainnya. Kelebihan dari buku ini yaitu 1. Buku ini mempunyai cover yang menarik. 2. Buku ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pandangan dunia Islam dalam menyikapi teori evolusi. 3. Buku ini diterjemahkan oleh 2 orang ahli keagamaan dan sains. 4. Edisi bahasa Indonesia buku ini lengkap dengan pengantar khusus dari penulis. 5. Buku ini cocok dijadikan bahan diskusi mengenai Islam dan sains, khususnya perihal teori evolusi secara berkualitas. Terakhir, buku ini terpilih sebagai pemenang ISSN Book Prize 2022. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, And share. yeah.